Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Siap Nama Putra dengan NIM 2406713. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai materi eksperimen fisika dasar momentum. Kemudian ada pendahuluan. Momentum adalah konsep dasar dalam fisika yang menggambarkan kuantitas gerak suatu benda. Secara matematis, momentum atau P didefinisikan sebagai hasil kali massa atau M dan kecepatan atau V dari suatu benda. Yang dirumuskan sebagai P sama dengan M kali V. Kemudian, momentum memiliki arah yang sama dengan arah gerak benda dan merupakan besaran vektor. Konsep ini penting dalam memahami berbagai fenomena fisika seperti tabrakan, tumbukan, dan gerakan benda dalam sistem tertutup. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuktikan keberlakuan hukum kekekalan momentum. Yang kedua, bagaimana menentukan koefisien restitusi dari tumbukan antara dua benda. Dan ini merupakan tujuan. Yang pertama ada membuktikan keberlakuan hukum kekekalan momentum, dan yang kedua menentukan koefisien restitusi dari tumbukan antara dua benda. Kemudian ada hipotesis, yaitu hipotesisnya adalah momentum sebelum tumbukan akan sama dengan momentum setelah tumbukan atau hukum kekekalan momentum terbukti. Nah, kemudian ada dasar teori. Ketika dua benda bermassa atau M1 dan M2 berada dalam sistem tertutup dan bertumbukan, maka akan berlaku hukum kekekalan momentum, di mana momentum total masing-masing benda sebelum bertumbukan sama dengan momentum total masing-masing benda setelah bertumbukan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan P aksen atau M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen dan M2 V2 aksen. Jadi yang sebelum tumbukan sama dengan yang sesudah tumbukan. Kemudian untuk mengukur koefisien restitusi dalam percobaan kali ini dirumuskan sebagai E sama dengan akar S2 per S1, di mana S1 ini tuh adalah jarak pentalan benda setelah tumbukan yang pertama, kemudian S2 ini tuh jarak pentalan benda setelah pentalan pertama. Jadi setelah pentalan pertama menumbuh kembali, kemudian terpental kembali. Nah, itu dinamakan S2. Kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama ada runway atau sliding board, satu jumlahnya. Kemudian ada penggaris atau skala sepanjang 200 cm, satu jumlahnya. Kemudian ada blower, pipa udara yang jumlahnya juga adalah satu. Kemudian ada stopper yang jumlahnya ada dua. Kemudian ada vehicle atau sliding body atau kereta yang jumlahnya ada dua. Dan yang terakhir ada repulsion spring berukuran lingkaran yang jumlahnya ada 6. Kemudian ada langkah-langkahnya. Yang pertama, untuk membuktikan keberlakuan hukum kekekalan momentum, yang pertama, rangkai alat. Kedua, kalibrasi dengan menggunakan cincin untuk memastikan bahwa runway terpasang lurus. Tiga, ukur massa kereta yang akan digunakan. Keempat, nyalakan blower. Yang kelima, tempatkan kereta yang sudah dipasang repulsion spring di atas runway. Lepaskan, amati yang terjadi. Kereta akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Kemudian, tempatkan kereta kedua di atas runway. Pastikan bahwa kereta diam dengan cara memberi sedikit tisu di bawah kereta. Kemudian, lepaskan kereta pertama sampai menumbuk kereta kedua yang sedang diam. 8. Ada rekam video pergerakan kereta dengan menggunakan kamera handphone. Yang ke-9, lakukan langkah 5 sampai 8 dengan berbagai ukuran kereta. Yang ke-10, lakukan langkah 5 sampai 9 dengan cara menggerakkan kedua kereta berlawanan arah. Kemudian ini langkah untuk mengukur koefisien restitusi tumbukan. Yang pertama, set runway sedemikian rupa sehingga runway memiliki kemiringan sekitar 8 derajat. Jadi menggunakan kemiringan 8 derajat. Kemudian pasang repulsion spring pada stopper. Ketiga, letakkan kereta di atas runway pada jarak tertentu, atau S. Kemudian lepaskan. Kereta akan menumbuk stopper dan akan terpental ke jarak tertentu, catat sebagai S1. Kemudian, setelah mencapai jarak S1, kereta akan kembali bergerak menuju stopper dan akan terpental kembali ke jarak tertentu. Dan itulah yang dicatat sebagai jarak S2, yang sudah tadi saya jelaskan juga. Kemudian, rekam video pergerakan kereta dan hitunglah koefisien restitusi. Yang ketujuh atau yang terakhir, lakukan langkah 3 sampai 6 sebanyak 5 kali. Dan ini merupakan hasil percobaan tumbukan, di mana V1 yaitu bendanya dari kiri ke kanan pada awalnya memiliki kecepatan 1,177 meter per second. Kemudian pada V1-nya setelah bertumbukan menjadi negatif 3,120, atau dalam hal ini menjadi 0,3120. Di mana mengapa ini negatif? Karena arahnya berbalik dari arah semula. Kalau semulanya dari kiri ke kanan, dan ini menjadi setelah tumbukan jadi dari kanan ke kiri, sehingga jadinya negatif. Kemudian ini juga pada awalnya kan benda dua itu dari kanan ke kiri, kemudian setelahnya dari kiri ke kanan, dan maaf, dan kecepatan awalnya 0,498 karena ini ada pangkat min 1. Ini juga
menjadi 0,861 meter per second karena ininya pangkatnya min 1. Kemudian ketika dimasukkan pada persamaan P sama dengan P aksen, M1-nya adalah M1-nya adalah 73,94. Jadi benda satu tuh 73,94 gram dan benda dua itu 75,18 gram. Bisa dilihat kiri kanan sama, ini 75, ini 73 sama. Kemudian dimasukkan V1 dan V2-nya sebelum tumbukan sini dan dikalikan, ditambah, kemudian dikalikan menghasilkan 110,55 dan setelah tumbukannya menghasilkan 101,55 dan ini seharusnya kiri dan kanan itu atau sebelum dan sesudah tumbukan itu sama, namun di sini mendapatkan hasil yang tidak sama. Kemudian ini untuk percobaan koefisien restitusi dengan kemiringan 8 derajat, didapatkan S1-nya itu adalah 0,614, S2-nya adalah 0,4605, di mana tadi menggunakan ini, maaf ya, akar harusnya, akar dari S2 per S1 menghasilkan 0,857 atau mendekati lenting sempurna. Kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan, hipotesis saya tidak terbukti mengenai hukum kekalahan momentum. Jadi tadi ya tidak terbukti bahwa yang sebelum tumbukan dan nilai momentum setelah tumbukan itu berbeda. Jadi tidak terbukti hal tersebut. Kenapa bisa terjadi? Ya karena ada faktor gaya luar yang ikut bekerja. Pada kasus ini, gaya luar yang bekerja adalah gaya gesek yang mempengaruhi kecepatan benda saat bertumbukan. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.